persilahkan Ibu Wisni Bantarti untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi semua, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Pelkat PKLU ya. Saya kira luar biasa sudah bisa mencapai usia 10 tahun gitu ya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pada kesempatan ini di mana saya diberikan ini suatu kehormatan buat saya ya, kehormatan sekali buat saya di mana saya ingin berusaha untuk menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang terkait dengan lansia ya. Nah, salam kenal untuk Ibu Pendeta Susi, kemudian Oma Jenny, kemudian juga Bapak Pendeta Stephen, dan salam kenal juga dengan Dr. Hendrawan ya. Nah, jadi mungkin sedikit di CV saya, biodata saya tidak mencantumkan S1 saya, S1 saya adalah jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, kemudian S2 saya adalah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan saya termasuk yang lansia ya. Kalau kita melihat pada kategori lansia berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 98 itu yang disebut sebagai lansia itu adalah mereka yang di atas 60 tahun ke atas ya. Nah, saya kebetulan juga 60 tahun ke atas dan saya termasuk lansia. Tapi saya senang sekali melihat wajah-wajah oma-oma dan opa-opa, Bapak Ibu sekalian yang masih sangat segar. Saya kagum betul ya melihat wajah-wajah yang masih secara fisik masih kelihatan sehat ya. Kemudian juga masih ada senyum, ketawa dan lain sebagainya. Saya benar-benar takjub lihat oma-oma dan opa-opa sekalian ya. Nah, memang salah satu bidang kajian saya yang saya dalami itu adalah tentang lansia, dan memang saya mengajar mata kuliah kesejahteraan sosial bagi lansia ya. Nah, inilah yang kemudian ini sudah cukup lama saya dalami dan sepertinya tidak ada yang tertarik di bidang isu lansia karena dianggap bukan isu yang seksi ya, karena apa sih urusannya dengan lansia, kenapa kita harus memikirkan lansia. Tetapi kita nantinya ini akan dihadapkan pada bonus demografi di mana jumlah lansia pada tahun 2050 itu akan meningkat jumlahnya, dan itu bukan hanya yang lansia-lansia yang terlantar, tetapi mereka-mereka lansia-lansia yang masih sangat-sangat produktif gitu ya. Nah, inilah yang saya kira saya menyambut baik dan apresiasi kepada Pelkat PKLU yang menyelenggarakan ini, dan terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara sedikit ya. Mungkin ilmu saya cuma sedikit ya. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu dan oma-opa sekalian ini mungkin punya pengalaman yang jauh lebih pengetahuan dan juga pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang akan saya sampaikan ya. Baik, saya akan coba masuk ke materi saya. Silakan ditayangkan. Ya, jadi judulnya adalah lansia di masa pandemi COVID. Ya, dilihat dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial. Nah, memang situasi COVID ini memang membuat semua orang kemudian harus menyesuaikan diri, ya, berusaha untuk beradaptasi, ya, khususnya bagi lansia yang tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Hendrawan bahwa lansia itu adalah kelompok yang sangat-sangat rentan dan sangat-sangat beresiko, ya. Nah, kemudian juga dengan peraturan-peraturan PSBB yang diberlakukan selama ini itu sangat-sangat berdampak pada kehidupan lansia dan juga kualitas hidup dari lansia ya. Nah, ini yang saya kira kita harus semua aware ya, bahwa kita harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya lansia walaupun dalam kondisi situasi yang tidak normal seperti sekarang ini gitu ya. Nah, jadi bisa di slide-nya berikutnya. Nah, sebelum saya masuk lihat manusia, khususnya lansia itu dari aspek biopsikososial dan spiritual,
itu kalau kita lihat dari tadi saya sudah kemukakan bahwa kita sudah punya Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Lansia tahun 98 ya, nomor 13. Undang-undang itu sudah cukup lama ya, yang seharusnya sudah harus dilakukan banyak sekali revisi-revisi dalam konteks yang saat ini gitu ya. Dan kemudian baru hanya dari undang-undang itu baru satu peraturan pemerintah yang kemudian diturunkan dari undang-undang itu, dan itu pun juga dibuat tahun 2014, jadi rentang waktunya sangat lama gitu ya. Nah jadi ini yang saya kira buat saya secara pribadi ini adalah suatu keprihatinan ya, bahwa undang-undang yang sudah cukup lama tahun 98 itu belum juga dilakukan revisi. Nah, di dalam kita melihat bahwa kalau menurut undang-undang itu kategori yang disebut sebagai usia lanjut itu adalah yang 60 tahun ke atas. Nah, tapi beberapa literatur seperti di dalam bukunya Papalia itu membagi usia-usia lansia itu berdasarkan 3 kategori ya. Yang pertama itu adalah young old. Young old ini adalah usia dari 65 tahun sampai dengan 74 tahun ya. Kemudian ada old ya. Old itu adalah 75 tahun sampai dengan 84 tahun ya. Kemudian ada lagi yang kategori yang terakhir itu disebutnya kategori usia oldest. Oldest ini adalah 85 tahun ke atas ya. Nah, yang tadi young old ini adalah lansia-lansia yang tadi usianya 65 sampai dengan 74. Ini adalah mereka-mereka yang masih cukup energik ya, masih kurang lebih sehat gitu ya. Kemudian masih melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang lansia yang old tadi 75 sampai dengan 84 itu adalah mereka yang juga masih sehat, tetapi mereka sudah mulai mengurangi beberapa kegiatan-kegiatan di luar rumah begitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang oldest ya, oldest itu 85 tahun ke atas. Itu biasanya lansia-lansia yang sudah memiliki masalah-masalah gangguan di dalam fisik mereka gitu ya. Nah, dalam konteks ini di dalam ilmu kesejahteraan sosial kita selalu melihat manusia dalam hal ini adalah lansia itu dari aspek biopsikososial dan spiritualnya ya. Dari aspek biologis itu terkait dengan penyakit-penyakit yang kronis yang tadi dokter sudah barangkali sebutkan, antara lain yang osteoporosis, osteoartritis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terkait dengan penyakit fisik yang mempengaruhi otak, ini terkait dengan Alzheimer, demensia, bahkan sekarang ini banyak juga yang berdasarkan beberapa data-data yang secara kualitatif ya, kualitatif saya temukan itu adalah mereka lansia-lansia ini mengalami gangguan kejiwaan ya, gangguan kejiwaan ya. Jadi yang ke arah yang psikosis gitu ya. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan juga gitu ya. Kita menemukan banyak sekali mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ini di panti-panti khusus yang menangani lansia-lansia yang terlantar ya. Panti-panti sosial Tresna Weda itu kita banyak sekali menemukan itu ya. Nah, jadi ini terkait dengan aspek biologisnya. Biologis ini tadi berkaitan dengan kemunduran-kemunduran pada aspek fungsi kognitifnya, kemudian pada pendengaran, penglihatan dan indera perasa dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang kita lihat pada satu sisi aspek biologisnya. Nah, pada aspek psikologis ini kita lihat ini didasarkan pada pola adaptasi ya. Bagaimana si lansia ini bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bagaimana dalam konteks COVID ini bagaimana kemudian lansia itu mampu beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan PSBB, tidak boleh keluar rumah bagi lansia yang bahkan di mal-mal saja sudah ada ketentuan kalau lansia 60 tahun ke atas tidak boleh masuk mal gitu ya. Nah, ini yang membuat si lansia ini juga merasa bahwa tertekan dan tidak bisa kemudian keluar rumah begitu ya. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan sendiri ya, menjadi suatu tantangan sendiri ketika mereka kemudian harus
menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang serba tidak normal ini gitu ya. Kemudian terkait dengan mekanisme pertahanan diri dan lain sebagainya. Nah, dari aspek sosial dan spiritual ini lebih terkait dengan pola-pola relasi sosial ya, interaksi sosial. Nanti saya akan sedikit masuk ke bagaimana kita harus menjaga interaksi sosial walaupun di dalam situasi-situasi yang seperti sekarang ini ya, di mana kita tidak bisa keluar rumah gitu ya, keluar rumah kemudian kita harus harus istilahnya dikurung, self confinement gitu ya, kita dikurung di dalam satu rumah yang kemudian kita tidak boleh keluar sama sekali karena lansia itu sangat berisiko tadi ya. Nah, ini yang nanti selanjutnya akan saya juga bahas bahwa ini sangat penting bagaimana kita tetap harus bisa menjaga silaturahmi dengan dengan lingkungan keluarga kita maupun juga dengan teman-teman kita. Tentunya tidak bisa bertatap muka. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu tantangan sendiri. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri. Kita tidak boleh bisa bertemu begitu ya. Nah, terkait dengan juga aspek sosial ini adalah terkait dengan sistem dukungan sosial ya. Jadi kalau kita melihat bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan sosial itu adalah keluarganya ya, kemudian teman atau tetangga dan lain sebagainya. Ini sangat penting juga bagi si lansia, terutama kalau dalam situasi COVID di mana lansia tidak bisa keluar rumah, kemudian tidak ada aktivitas ya, kemudian masing-masing anggota keluarga sudah sibuk sendiri dengan kegiatannya. Kalau misalnya mereka lansia ini berada di dalam satu atap 3 generasi, itu ada lansia, kemudian anaknya dari lansia, kemudian ada cucu-cucunya. Nah, kita bisa melihat bahwa betapa sekarang orang-orang tua yang kemudian harus membimbing anak-anaknya sekolah dengan PJJ dan lain sebagainya. Kemudian mereka mungkin mengabaikan kebutuhannya dari si lansia ya. Jadi ini semua menjadi sesuatu yang bisa menjadi sangat complicated gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita mau lihat COVID ini sebagai suatu stresor ya, stresor itu adalah respons yang alamiah dari tubuh kita yang kemudian kita harus bereaksi begitu ya. Reaksinya pada setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi ada orang yang melihatnya COVID ini sebagai suatu pemicu terjadinya stres ya, atau pemicu terjadinya depresi. Depresi sudah beberapa teman-teman lansia saya juga gitu ya sudah mulai merasakan bahwa mereka sudah jenuh ya, merasakan depresi ya, tidak bisa keluar rumah, kemudian dikurung dan lain sebagainya. Ini yang saya kira kita juga perlu memperhatikan itu ya. Kemudian yang kaitannya dengan spiritual ini lebih kepada pengalaman internal yang berkaitan dengan penghayatan sisi ketuhanan kita masing. Kemudian juga ritualitas di dalam kita menjalankan ibadah kita dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang juga perlu diperhatikan di dalam situasi COVID. Apakah kemudian kita kita tidak bisa lagi ke tempat-tempat ibadah ya, kita tidak bisa lagi bertemu dengan jemaat dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga agak, tapi kembali lagi ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana kita bisa menjadikan situasi situasi yang tidak normal ini menjadi harus kita ubah ya, situasinya harus kita rubah, dan kita sendiri yang kemudian harus merubah situasi itu, bukan orang lain ya. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat di tahap-tahapan perkembangan manusia, kalau saya senang sekali dengan teori-teorinya Erikson dan juga Alport gitu ya, Bronfenbrenner. Nah, ini dilihatnya bahwa lansia itu masa lanjut usia adalah masa perkembangan yang terakhir ya, sudah mentok, udah yang terakhir nih ya. Kemudian dan ini sebagian menganggap bahwa sudah selesai begitu ya. Tetapi apakah anggapan ini benar? Apakah ini yang terakhir? Ya, masa lanjut usia itu adalah masa perkembangan yang terakhir. Ya, nah beberapa kajian-kajian literatur itu memperlihatkan bahwa tidak, gitu ya, tidak. Jadi ini karena pada dasarnya semua manusia itu tidak berhenti berkembang sampai dia mati, gitu ya.
Nah, jadi perkembangan fisik untuk kalau kita lihat pada anak-anak remaja atau anak-anak balita atau anak-anak sekolah ya, itu tetap perkembangan fisiknya itu masih terus-menerus ya. Tetapi pada lansia itu perkembangan psikologi, sosial dan spiritualnya tetap akan berkembang terus ya. Tidak pernah kemudian berhenti ya. Ini ada teorinya yang saya sangat senang gitu ya. Saya sebenarnya punya idola ya, Oma dan Opa. Idola lansia itu adalah Ibu Profesor Saparina Sadli ya. Beliau itu umurnya sudah 94 tahun ya. Beliau itu masih semangat dan kemudian juga masih menulis buku di masa pandemi ini. Beliau menulis buku tentang tentang pengalaman dari lansia-lansia yang berada di rumah gitu ya. Itu sangat-sangat menginspirasi saya juga gitu ya, walaupun saya belum termasuk yang old gitu ya, atau old atau young old gitu ya. Nah jadi gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita lihat dari kajian-kajian literatur, teori-teori yang ada itu adalah bahwa manusia itu pada dasarnya selalu ingin belajar ya, dari sejak lahir sampai kemudian di masa usia lanjut. Jadi jangan merasa bahwa udah nggak waktunya saya belajar, saya udah cukup kok, saya sudah umur 70 tahun, saya tidak perlu lagi belajar, saya sudah banyak makan asam garam kehidupan dan saya sudah tidak perlu lagi yang kita harus belajar apa-apa gitu ya. Nah jadi tapi kita juga lihat bahwa manusia itu juga selalu belajar untuk belajar dan berubah ya, berubah untuk menyesuaikan diri di dalam segala hal yang dihadapi, termasuk situasi COVID ini ya. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan sendiri ya. Nah, kemudian manusia itu kemudian juga cenderung untuk mengganti pola tingkah lakunya ya, yang kurang sesuai dengan pola tingkah laku yang lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan gitu ya. Nah, ini terkait dengan COVID ini gitu ya, bagaimana kita bisa merubah situasi yang tadi yang kita kemudian harus di rumah, kemudian tidak melakukan aktivitas keluar, ya bagaimana nih kita harus mensiasati ya. Nah berikutnya, nah di dalam teori siklus kehidupan manusia itu menurut Erik Erikson dan psikologi kepribadian dari Allport itu mengatakan bahwa ada 8 tahapan perkembangan manusia ya, 8 tahap perkembangan manusia. Yang terakhir itu adalah fase di mana seseorang disebutnya sebagai fase despair dan ego integrity. Nah, despair ini adalah lebih pada bagaimana si lansia ini selalu banyak menyesali apa yang selama terjadi di dalam kehidupannya ya. Jadi tidak ada rasa syukur, tidak bahagia dan lain sebagainya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan kalau kemudian, dan ini kecenderungannya itu bisa kalau kemudian dibiarkan lansia ini menjadi merasa kesepian, kemudian merasa depresi ya, sedih dan lain sebagainya ya, cemas ya, ansietas, cemas dan lain sebagainya. Nah, yang hal yang positif dari kalau kita lihat siklus kehidupan manusia ini adalah ego integrity, di mana lansia itu merasa merasa bersyukur, merasa puas ya di masa tuanya bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini perjalanan 70 tahun gitu ya, itu memberikan suatu yang bermakna untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau despair ini tidak, orang lebih egosentris. Jadi dia tidak memikirkan orang lain. Jadi hanya memikirkan diri sendiri tetapi tidak orang lain, dan kemudian mengalami depresi. Nah, sedangkan kalau integrity ini lebih bagaimana apa yang kegagalan di masa lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki makna yang bukan negatif tetapi makna yang lebih positif gitu ya. Nah, jadi ini semua adalah penilaian sifatnya sangat-sangat subjektif bagi setiap orang gitu ya. Nah, di dalam buku-buku psikologi itu juga ada bukunya Allport ya, ini tentang psikologi kepribadian menurut Allport ya. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya setiap individu itu adalah unik ya, tidak sama, berbeda-beda ya. Kalau saya bilangnya
setiap lansia itu adalah kelompok yang bukan homogen, tetapi kelompok yang heterogen, ya. Masing-masing memiliki kebutuhannya yang berbeda. Kebutuhan saya dengan Ibu Nancy, ya, itu berbeda, ya. Nah, ini yang kita harus melihatnya unik. Jadi tidak bisa kemudian kita istilahnya mentemplate gitu, ya. Apa yang dilakukan oleh si lansia A dengan si lansia B itu tidak selalu bisa tepat gitu, ya. Nah, jadi menurut Alport ini, manusia itu, seseorang atau individu itu dianggap sebagai unik, ya. Nah, kemudian ini yang menarik, ya, bahwa menurut Alport perkembangan psikososial seseorang itu tidak berhenti pada usia tertentu. Jadi tidak berhenti pada usia remaja, tidak berhenti pada usia dewasa madya, juga tidak berhenti pada dewasa akhir atau kita sebut sebagai lanjut usia, ya. Jadi ini akan selalu terus berkembang gitu, ya, perkembangan psikososial ini gitu. Nah, ini yang kita harus coba pahami gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa seringkali kan ada semacam stigma di masyarakat bahwa orang lanjut usia itu adalah orang yang tidak lagi produktif, atau ada yang bilang katanya top, tua ompong pikun gitu, ya, tua ompong pikun, top gitu, ya. Topnya bukan top yang top keren gitu, tetapi tua ompong pikun, rewel, bawel gitu, ya. Nah, ini stigma ini yang seringkali kalau kita sebutnya sebagai ageism, ya. Jadi ada proses yang sistematis di dalam memberikan stereotyping terhadap lansia, sehingga kemudian terjadi diskriminasi dan lain sebagainya. Ini yang saya kira kita harus harus mencoba untuk menghapuskan aspek ageism ini gitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian dan sampai juga si lansia itu juga merasa seperti itu kalau dianggap cerewet, bawel, kemudian itu terinternalisasi pada dirinya sendiri. Oh iya, memang saya bawel, ya. Tidak, ya, itu justru membuat si lansia ini tidak bisa produktif, ya. Berikutnya, slide berikutnya. Mungkin saya agak cepat aja barangkali. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat menjadi lansia itu adalah suatu proses, ya, proses yang dimulai dari sejak dilahirkan dan merupakan hasil interaksi si individu lansia ini dengan faktor lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan kalau dari kecil itu sekolah, ya, keluarga, ya, komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Jadi memang inilah yang kemudian di dalam lingkungan inilah yang memberikan kesempatan lansia untuk berkembang secara psikososial dan juga spiritual gitu, ya. Kemudian silakan berikutnya. Nah, sehat dalam usia tua. Saya ingin mengutip dari Profesor Saparina Sadli. Prof. Saparina Sadli ini sudah menulis buku yang ditulisnya pada waktu beliau berusia 80 tahun. Itu judulnya adalah lansia perempuan yang sehat dan produktif, ya. Nah, beliau karena beliau itu juga banyak mengkaji dari perspektif gender. Jadi beliau menulis suatu buku yang berkaitan dengan perempuan lansia, kayaknya masih waktu itu dijual di Gramedia, ya, yang bisa dicari, ya. Dan saya kira itu sangat-sangat membuka wawasan kita terhadap bagaimana sesungguhnya lansia. Nah, ini saya sedikit mengutip dari bukunya beliau. Sehat dalam usia tua menurut beliau itu adalah merasa masih dapat mengembangkan potensi dirinya, ya, secara utuh. Kemudian dapat menikmati tahap well-being fisik, sosial, dan psikologi, ya, serta merasa berguna. Kadang-kadang lansia itu tidak merasa bahwa saya ini sudah lagi tidak berguna, saya tidak lagi bisa memberikan kontribusi di masyarakat, saya tidak bisa berpartisipasi di masyarakat lagi gitu, ya. Ini saya kira perasaan-perasaan yang harus kemudian dicoba untuk diatasi, ya. Merasa menyenangkan bagi orang lain. Nah, ini yang sangat penting gitu, ya. Kalau kita bisa membuat orang lain itu happy, senang, itu tadi kalau kita misalnya ketemu dengan teman dan lain sebagainya, itu menyapa, memeluk, ini tadi dikatakan ada oksitoksinnya barangkali yang kemudian itu kalau kita bisa memberikan pelukan dan lain, bisa menyenangkan orang lain itu dan diri sendiri terutama juga itu adalah sehat dalam usia tua, ya.
Nah, kemudian ada kontinuitas dengan apa yang telah dibangun sebelumnya, ya, sebelum memasuki usia lanjut. Nah, ini sebetulnya berangkat dari teori kontinuitas, ya. Jadi apa yang sudah dilakukan pada masa-masa fase-fase perkembangan sebelumnya itu pada masa lanjut usia itu kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu masih ada. Artinya hal-hal yang terkait dengan misalnya skills ya, keterampilan itu bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kemudian sehat dalam usia tua itu adalah memaknai religiositasnya ya. Jadi tadi ya aspek spiritualnya, pemaknaan, penghayatan internal dari masing-masing individu gitu ya. Berikutnya. Nah, bagaimana lansia di masa pandemik ini, COVID-19 ya? Kalau tadi saya kata di dalam tadi aspek biopsikososial itu bahwa interaksi sosial itu menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana dengan lansia? Ya, apakah kemudian bisa nggak kebutuhan interaksi sosial ini dipenuhi oleh lansia? Ini menjadi suatu tantangan sendiri ya bagi lansia itu sendiri maupun juga dengan lingkungannya gitu ya. Karena Bu kalau Wisni, kita lihat maaf mengingatkan 3 menit lagi ya ya, Ibu. terima kasih. Ya. Oke, ya jadi ini kemudian dukungan sosial juga itu tadi sangat penting ya. Bagaimana kemudian kita harus menemukan cara-cara interaksi sosial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M gitu ya. Kemudian kita kemudian bertanya apakah new normal ini bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia khususnya lansia di dalam mereka berinteraksi. Berikutnya. Nah, lansia tangguh dan mandiri di new normal ini adalah lansia yang perlu mengenali, bisa mengidentifikasi potensi yang ada pada dirinya, ya, mengisi berbagai macam kegiatan yang untuk mengembangkan potensinya. Jadi banyak sekali dari beberapa lansia yang saya ketahui gitu ya, mereka ini pada awalnya tidak memiliki potensi memasak misalnya. Di masa pandemi ini kemudian belajar memasak, kemudian juga tidak memiliki sama sekali keterampilan di dalam misalnya fotografi. Nah, tapi ketika kemudian dihadapkan pada situasi harus di rumah saja, gitu ya, itu banyak kemudian dia belajar tentang karena dia tertarik dengan fotografi pada usia mudanya, dia mencoba untuk mencoba untuk mengembangkan kembali gitu ya hobi-hobi dia ya dan sebagainya. Ini yang sangat bermanfaat buat dia ya. Kemudian juga lansia tangguh dan mandiri ini adalah belajar menggunakan media platform digital untuk berinteraksi. Nah, ini yang seringkali banyak juga lansia-lansia yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi untuk menggunakan misalnya WhatsApp atau Zoom atau Gmeet dan lain sebagainya ya. Nah, yang kemudian lansia yang tangguh dan mandiri itu adalah tetap menjaga emosi yang stabil, tidak depresi, tidak merasa kesepian dan lain sebagainya. Dan terakhir itu adalah tetap sehat dan kemudian juga bahagia. Terakhir. Nah, jadi ini saya mengutip dari Betty Friedan. Beliau adalah pendukung dari teori tentang teori continuity. Marilah kita menatap usia tua sebagai babak baru dalam kehidupan kita dengan cara meneruskan peran-peran sosial kita lama di dalam masyarakat ya, sebagai tahapan baru dalam mengembangkan diri pribadi termasuk mendalami atau mengembangkan aspek spiritualnya. Saya pikir ini bagus sekali di mana kita tetap harus menjalankan peran sosial kita sebagai lansia. Jadi jangan keikutsertaan opa dan oma di dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan ini saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat positif ya. Baik, saya mengakhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu dan oma-oma, opa-opa sekalian. Dan saya kira sekali lagi mungkin apa yang saya sampaikan mungkin tidak mungkin terlalu teoritis atau barangkali
pengalaman oma dan opa itu jauh lebih banyak daripada saya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Wisni Bantarti untuk presentasinya yang tentu saja memberkati kita semua. Ibu Wisni tadi berbicara tentang keterkaitan 3 hal, biologis, psikologis, dan sosial, spiritual, yang berpengaruh dalam diri setiap orang dan kita harus bisa mengubahnya, jangan tunggu orang lain yang mengubah kita. Bagaimana mensiasati kalau kita ini tidak bisa keluar rumah, Oma Opa, ini berbicara tentang kondisi sosial. Dan ingat bahwa dalam diri setiap manusia, kalau berangkat dari teori Erik Erikson dan Alport tadi, ada 2 hal, ada tipe lansia yang selalu bersyukur, bersyukur, tapi ada yang sulit untuk bersyukur. Kita yang mana nih dalam kondisi seperti ini? Manusia itu tidak pernah berhenti berkembang. Fisik mungkin berhenti, tetapi psikologi, sosial, dan spiritualitas itu tidak pernah berhenti. Dan untuk itu lansia pasti bisa dan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi di bagian akhir Ibu Wisni juga memberikan tantangan bahwa proses penyesuaian diri itu bisa kita lakukan dengan mengganti pola tingkah laku dan kita harus ingat kita punya potensi diri. Ini kesempatan belajar banyak hal. Dulu nggak bisa foto, mari belajar fotografi. Dulu masaknya hanya bisa makanan Jawa misalnya, sekarang pengen coba makanan Batak seperti apa ya. Nah, ini memberikan kita sukacita dan semangat. Jangan mau disebut top, tua, ompong, dan pikun. Ini stigma yang harus ditinggalkan oleh lansia. Sekali lagi terima kasih Ibu Wisni.